Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan membahas tentang makna demokrasi dalam perspektif ideologi komunis. Pembahasan ini kami susun sebagai bagian dari materi perkuliahan ilmu negara. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin menegaskan kembali bahwasannya video ini murni dibuat untuk kepentingan akademis. Artinya, pembahasan dalam video ini tidak bertujuan untuk mendukung, membenarkan, maupun mempromosikan ideologi komunisme. Kami hanya berusaha memahami dan mengulas konsep demokrasi sebagaimana dimaknai dalam ideologi tersebut, sesuai dengan kajian ilmiah. Nah, topik ini penting untuk dibahas karena selama ini demokrasi hanya sering dipahami secara sederhana, yaitu hanya sebatas pemilihan umum dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang ideologi tertentu, demokrasi tidak selalu dimaknai dengan cara yang sama. Dalam ideologi komunisme sendiri, demokrasi tidak hanya dilihat sebagai proses politik, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan keadilan sosial dan ekonomi. Dari sinilah muncul pandangan bahwasannya demokrasi bukan hanya soal siapa yang dipilih, tetapi juga soal apa yang benar-benar diuntungkan oleh sistem tersebut. Untuk mendukung pembahasan kami kali ini, kami menggunakan dua literatur utama. Yang pertama adalah karya dari D.N. Aidit yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat, yang menjadi salah satu bahan ajar dari dosen literatur ini. Literatur ini kami gunakan untuk melihat bagaimana pemikiran komunis di Indonesia dimaknai sebagai demokrasi dan apa saja peran rakyat. Yang kedua adalah buku dari Andrew Haywood yang berjudul Political Ideologies and Introduction. Buku ini kami gunakan sebagai dasar teori untuk memahami konsep ideologi dan demokrasi secara umum, sekaligus sebagai pembanding dalam melihat cara pandang antar ideologi. Adapun alur pembahasan dalam video ini, kami akan memulai dari pengertian demokrasi secara umum, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai ideologi komunis. Setelah itu, kami akan membahas konsep demokrasi rakyat sebagai ciri dari pandang komunis terhadap demokrasi, dan diakhiri dengan analis serta kesimpulan. Dengan pembahasan ini, kami berharap penonton dapat memahami bahwasannya demokrasi tidak memiliki satu makna tunggal, melainkan dapat dimaknai berbeda tergantung pada ideologi yang melatar belakanginya. Mari saja kita simak penjelasan berikut ini. Kalau kita berbicara tentang demokrasi secara umum, menurut Andrew Haywood, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya kekuasaan negara itu harusnya berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Dalam praktiknya, demokrasi biasanya diwujudkan lewat beberapa hal seperti pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambil keputusan baik secara langsung maupun wakil rakyat. Dengan adanya partisipasi ini, rakyat tidak hanya menjadi objek pemerintahan tapi juga ikut berperan dalam jalannya negara. Namun, penting untuk dipahami bahwa demokrasi tidak selalu diterapkan dengan cara yang sama di setiap negara. Perbedaan latar belakang, sejarah, budaya, dan terutama ideologi sangat mempengaruhi bagaimana demokrasi dimaknai dan dijalankan. Oleh karena itu, meskipun sama-sama mengaku sebagai negara demokrasi, praktiknya bisa sangat berbeda. Ada negara yang lebih menekankan demokrasi secara prosedural. Demokrasi secara prosedural fokus pada aturan dan mekanisme seperti adanya pemilu rutin, lembaga perwakilan, dan pembagian kekuasaan. Selama prosedur tersebut dijalankan negara tersebut dianggap demokrasi. Di sisi lain ada juga pandangan yang menekankan demokrasi secara substantif.
Demokrasi substantif tidak hanya melihat prosesnya, tapi juga melihat hasilnya. Pertanyaannya bukan sekedar apakah pemilu itu ada, tetapi apakah demokrasi tersebut benar-benar membawa keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan bagi rakyat. Dari perbedaan cara pandang inilah kemudian muncul berbagai bentuk demokrasi, seperti demokrasi liberal yang dapat dianut di negara barat, seperti konsep demokrasi dalam ideologi komunis yang memiliki penekanan yang berbeda, terutama pada aspek keadilan dan sosial ekonomi. Ideologi komunis berangkat dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang melihat adanya ketimpangan besar dalam sistem kapitalisme. Mereka menilai bahwa dalam sistem ini kekayaan dan kekuasaan hanya berputar di tangan segelintir orang, sementara mayoritas rakyat, terutama kaum pekerja, berada di posisi yang dirugikan. Dan menurut Andre Heywood, komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Maksudnya tidak ada lagi pembagian antar kelompok yang menguasai alat produksi dan kelompok yang hanya menjual tenaga kerjanya. Jadi semua sumber daya dan alat produksi yang diharapkan dikelola bersama dan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi. Jadi dalam ideologi ini, kelas pekerja atau proletariat dipandang sebagai kelompok yang sering mengalami ketidakadilan. Mereka bekerja paling keras, tetapi juga mendapatkan hasil yang paling sedikit. Karena itulah komunisme yang menempatkan rakyat pekerja sebagai pusat perjuangan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Jadi dalam konsep demokrasi dalam ideologi komunis itu tidak dapat dipisahkan dari tujuan tersebut, karena demokrasi tidak hanya dipahami sebagai kebebasan untuk memilih pemimpin atau menyampaikan pendapat, tetapi juga untuk upaya nyata untuk menghilangkan penindasan dan ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi dari cara pandang inilah yang kemudian muncul konsep yang dikenal sebagai demokrasi rakyat. Dan demokrasi rakyat menekankan bahwa kekuasaan negara harus benar-benar berada di tangan rakyat. Kalau dilihat lebih lanjut, konsep demokrasi rakyat dalam ideologi komunis muncul sebagai kritik langsung terhadap demokrasi liberal. Dalam pandangan komunis sendiri, demokrasi liberal dianggap hanya memberi kebebasan secara politik, tapi belum tentu memberi keadilan secara ekonomi. Menurut Andrew Heywood, demokrasi liberal memang menjamin hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat dan hak memilih. Namun, komunisme menilai bahwa hak-hak tersebut menjadi kurang bermakna jika rakyat masih hidup dalam kondisi ekonomi yang timpang. Ketika sebagian kecil orang menguasai kekayaan dan sumber daya, maka kebebasan politik dianggap sepenuhnya tidak setara. Maka dari itu, dalam demokrasi rakyat, fokus utamanya bukan hanya pada proses politik, tetapi pada hasilnya. Demokrasi dianggap berhasil jika mampu menciptakan kesejahteraan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa rakyat kecil tidak lagi tertindas oleh sistem ekonomi. Dalam ideologi komunis, negara diposisikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan rakyat bekerja. Kekuasaan negara dijalankan atas nama rakyat dengan tujuan menciptakan kesetaraan sosial. Inilah sebabnya mengapa demokrasi dalam komunisme sangat erat kaitannya dengan perubahan struktur ekonomi, bukan hanya pergantian pemimpin. Dengan demikian, demokrasi rakyat dipahami sebagai bentuk demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial. Bagi ideologi komunis, demokrasi bukan sekedar soal siapa yang memimpin, tetapi tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Setelah memahami konsep demokrasi rakyat dalam ideologi komunis, penting juga untuk melihat bagaimana konsep tersebut direncanakan untuk diterapkan, serta apa saja kritik yang muncul terhadapnya.
Nah, dalam praktiknya, ideologi komunis itu mengenal konsep yang disebut juga sebagai democratic centralism. Nah, menurut Andrew Haywood, konsep ini tuh menggabungkan dua hal, yaitu adanya proses diskusi atau adanya musyawarah. Tetapi, keputusan akhir ini tetap bersifat mengikat dan harus dijalankan bersama. Yang berarti sebelum adanya keputusan diambil, anggota perwakilan rakyat itu dapat menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Namun, setelah keputusan ditetapkan, semua pihak itu diwajibkan untuk mengikuti keputusan tersebut demi menjaga persatuan dan efektivitas pemerintahan. Tujuan dari sistem ini antara lain untuk mencegah adanya perpecahan dan memastikan bahwa negara itu dapat bergerak secara terarah dengan kepentingan rakyat pekerja. Dalam pandangan komunis, terlalu banyak perbedaan pendapat justru dianggap dapat melemahkan perjuangan rakyat gitu. Namun konsep ini juga menimbulkan berbagai macam kritik. Salah satu kritik utama itu adanya potensi pembatasan kebebasan berpendapat. Ketika keputusan sudah ditetapkan, ruang untuk menyampaikan pendapat yang berbeda itu menjadi sangat terbatas. Selain itu, kekuasaan terpusat juga beresiko disalahgunakan oleh elit tertentu gitu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi dalam ideologi komunis bertujuan menciptakan keadilan sosial, penerapannya tetap memiliki tantangan dan kelemahan. Oleh karena itu, konsep demokrasi dalam ideologi komunis perlu dipahami tidak hanya dari segi tujuan yang ideal, tapi juga dari pelaksanaannya yang memerlukan pengawasan dan kajian yang kritis. Terima kasih. Sebagai penutup dari pembahasan yang sudah disampaikan, kita bisa melihat bahwa makna demokrasi dalam ideologi komunis berbeda dengan demokrasi yang selama ini umum kita kenal. Dalam ideologi komunis, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai kebebasan memilih pemimpin atau menyampaikan pendapat. Demokrasi juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi dan keadilan sosial. Menurut pandangan ini, demokrasi dianggap belum berjalan dengan baik jika masih ada ketimpangan besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Komunisme memandang bahwa demokrasi seharusnya benar-benar dijalankan untuk mayoritas rakyat, khususnya kaum pekerja. Karena itu, konsep demokrasi rakyat muncul sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan menghapus penindasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, konsep ini juga memiliki tantangan dalam penerapannya. Kekuasaan yang terpusat dan terbatasnya ruang perbedaan pendapat menjadi salah satu kritik yang sering disampaikan terhadap demokrasi dalam ideologi komunis. Dengan memahami makna demokrasi berdasarkan ideologi komunis, kita bisa melihat bahwa konsep demokrasi sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut suatu negara. Hal ini penting untuk dipahami agar kita dapat melihat demokrasi secara lebih luas, kritis, dan tidak hanya dari suatu sudut pandang saja. Demikian pembahasan kami mengenai makna demokrasi dalam perspektif ideologi komunis. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa demokrasi tidak selalu dimaknai dengan cara yang sama oleh setiap ideologi. Melalui pembahasan ini, kami juga berharap penonton dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan kritis mengenai konsep demokrasi, serta mampu melihat perbedaan cara pandang ideologi dalam memaknai demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Kami menyadari bahwasannya pembahasan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.